Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Guntur Antopayu, Channel Atur Uang. Kali ini kita akan kembali membahas seri analisis saham IPO. Kali ini kita akan sharing tentang IPO-nya PT Taranunia Indonesia Tbk atau United atau UNTD ya. Uh, Sebelum kita lihat bagaimana valuasinya, mungkin kita kenal dulu ya. Uh, Perusahaan PT Terang Dunia Internasional ini adalah merupakan suatu perusahaan yang cukup lama ya, cukup lama beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 dan dia dikenal dengan nama merek United Baik gitu. Nah, adapun produksi ya dari perusahaan ini itu berbagai merek sepeda ya, baik sepeda gunung ya, road bike, BMX, folding hingga sepeda untuk touring dan sepeda anak gitu. Kemudian perusahaan juga telah memiliki 84 merek dagang yang baik untuk sepeda, sepeda listrik maupun sepeda motor listrik cukup banyak ya. Dan juga selain lokal, perusahaan juga sudah memiliki 10 merek dagang yang didaftarkan di berbagai negara. Antaranya adalah Malaysia, kemudian di Singapura, Thailand, India, Uni Eropa, Amerika, dan Britania Raya gitu. Nah, melihat dari banyaknya merek dagang yang dimiliki, berarti perusahaan ini memang sudah cukup serius ya dalam menggarap produksi produk mereka gitu. Kemudian juga secara afiliasi PDI ini itu telah berafiliasi dengan PT Sepeda Bursa Indonesia atau PT atau Bike yang telah lebih dahulu IPO di Bursa Efek Indonesia gitu. Secara potensi pasar untuk pangsa pasar Indonesia di tahun 2023 ini seperti sepeda produksi UNTD ini memiliki pangsa pasar 20% ya. Itu di bawah pasar Polygon yang 30%. Jadi kan bisa dikatakan bahwa kedua merek ini merupakan penguasa ya, di mana mereka menguasai 60% share sepeda di Indonesia gitu. Sedangkan untuk motor listrik itu untuk saat ini ya produksi dari PT UNTD ini masih menguasai share hanya sekitar 3%, kalah dibandingkan dengan berbagai merek lokal itu seperti Gesit ya 26%, ini produksi Wika ya. Kemudian ada Celis, ini produksinya SLIS itu 7%, dan juga ada Volta ini kalau tidak salah NFCX ya, ini dengan pangsa 17%. Nah, tetapi satu hal yang menguntungkan UNTD ini adalah tidak semua perusahaan tersebut sudah memiliki pabrik sendiri. Sedangkan UNTD salah satu perusahaan yang sudah memiliki pabrik manufaktur untuk sepeda motor listrik secara sendiri, sehingga adanya keunggulan ini tuh diharapkan dapat meningkatkan market share UNTD untuk motor listrik di tahun-tahun mendatang. Kemudian untuk jadwal IPO sendiri ya, untuk masa penawaran awal itu sampai hari ini tanggal 20 Januari, kemudian tanggal efektifnya tanggal 30 Januari, untuk masa penawaran umumnya 1 sampai 5 Februari, dan tanggal penyerahan saham itu 5 Februari, tanggal distribusinya 6 Februari, dan tanggal apa namanya penyerahan saham pada itu tanggal 7 Februari di Bursa Efek kita. Jadi tanggal 7 ini yang nantinya kita ini akan sudah mulai listing di Bursa Efek ya. Itu. Adapun total dana yang akan dihimpun ya dari IPO ini, kalau kita melihat range harga yang ditawarkan serta jumlah saham yang ditawarkan juga, itu diperkirakan akan memperoleh dana IPO minimal 283 miliar ya sampai 400 miliar rupiah. Nah, nantinya hasil penggunaan dan hasil dana IPO itu akan digunakan oleh perusahaan untuk sepenuhnya ya untuk bukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan moped, antara lain untuk seperti ini frame, baterai dan seterusnya. Dan yang di sini juga menarik bahwa pembelian bahan baku itu sesuai dengan pernyataan perusahaan bahwa tidak akan dilakukan secara atau dengan pihak afiliasi, melainkan dengan pihak ketiga. Nah, jadi ini juga apa nih suatu hal yang positif ya, karena
berbagai transaksi yang dilakukan dengan fiat aplikasi itu penuh dengan kecurigaan ya. Dan sehingga dengan adanya pernyataan bahwa transaksi akan dilakukan dengan pihak ketiga ini juga jadi ya, hal yang positif buat perusahaan gitu. Untuk locking periodnya di sini dari mengacu kepada prospektusnya itu di sini 3 orang ya sebagai pengendali di sini ada Pak Andre Mulyadi, kemudian ada Stephen Mulyadi dan Henry Mulyadi itu telah menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya itu minimal 12 bulan atau 1 tahun. Jadi tiga tiga pihak ya atau 3 orang ya yang sebagai pemilik dan sekaligus pengendali ini tidak akan melepas sahamnya selama 1 tahun ke depan setelah dia listing gitu. Untuk perusahaan sejenis UNTD ini yang setelah listing itu ada beberapa itu namanya adalah Sulis ya dengan produsen itu motor listrik dengan mereknya itu adalah yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada Toba atau Goto dengan nama merek Elektrum, ada juga Indi ya, kemudian ada NFCX, Encas itu dengan Volta, Wika tadi dengan Gesit, baik itu untuk baterai dan spare partnya juga dan SMS dan auto. Nah ini merupakan beberapa perusahaan-perusahaan yang sejenis ya, baik yang sudah listing di bursa efek kita gitu. Sekarang bagaimana mengenai valuasi sahamnya sendiri gitu. Untuk sahamnya ONTD ini ya, kalau kita lihat ya, untuk harga IPO kan dia minimal 170 sampai 240. Total saham yang beredar itu sebanyak 6 miliar sekian dan jumlah saham yang dipakai sebanyak 1,6666 miliar lembar saham. Sehingga dengan demikian dana IPO-nya itu minimal 293 miliar, maksimal 400 miliar rupiah. Adapun yang kita sebelum IPO itu sebesar 215 miliar, sehingga nantinya setelah IPO, jika dia berhasil dengan IPO dengan dana dengan harga minimal akan diperoleh ekuitasnya setelah IPO sebesar 98 miliar, dan jika dia berhasil IPO dan harga maksimal maka akan diperoleh kondisi ekuitas setelah IPO sebesar 615 miliar rupiah. Kemudian untuk apa namanya untuk laba bersihnya sendiri ya untuk periode 2023 sampai Juli itu sebesar 46,83 miliar laba bersihnya. Sehingga nantinya dengan data ini dapat diperoleh dalam setahun setelah dianaliskan itu sebesar 93,66 miliar rupiah. Nah, sehingga nantinya dengan menggunakan data laba bersih dan juga harga apa namanya harga saham itu diperoleh nilai EPS-nya sebesar uh, laba bersihnya sebesar 14,05 rupiah. Jadi laba bersih dibagi dengan total sahamnya. Adapun untuk nilai bukunya sendiri diperoleh nilai bukunya sebesar yang setelah IPO ini ya dibagi dengan jumlah saham diperoleh 74,77 miliar rupiah. Untuk market cap-nya sendiri untuk ONTD itu dia akan masuk pada kisaran 1,1 triliun, 1,6 triliun tergantung dengan harga IPO di berapa, apakah di minimal atau maksimal. Nah, dari data ini kemudian diperoleh beberapa informasi penting seperti PR-nya 12,10 ya kalau dia berhasil IPO di harga 170 dan 17,08 dia IPO di harga 240. Kemudian PBV-nya 2,27 dan 2,6 maksimal. DR-nya nah ini cukup tinggi ya. 1,239 lah, 1,004 kalau dia akan maksimal. Untuk long term debt-nya juga agak bagus ini bagusnya. Dia utang jangka panjangnya kecil sekali. Dia didominasi oleh jangka pendek sehingga rasio LTD atau total asetnya itu kecil, hanya 0,08 kali. Untuk ROA-nya dia berhasil di kisaran 8,7 sampai 7,6%.
Untuk Roy pun demikian, cukup bagus ya di 18,7-nya sampai 15,3%, tergantung equity setelah pasca IPO. Itu untuk fake, itu adalah valuasi BNTD dari segi fundamental. Nah, sebelum kita mengatakan bahwa uh, valuasi ini cukup menarik, kita perlu bandingkan dulu dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ini saya ambil 5 perusahaan ya yang sejenis, baik Sulis, kemudian Toba, NFCX, dan SMSM. Kita lihat ya untuk market cap-nya dulu. Untuk market cap-nya, UNTD ini akan, kalau dia berhasil IPO, akan memiliki market cap sebesar 1,6 triliun. Dan ini uh, apa namanya, lebih besar ya dari dua perusahaan, dari Baik dan Sulis, bahkan lebih besar dari perusahaan afiliasinya sendiri ya, ini Baik. Untuk dia hanya kalah dari Toba, NFTX, dan SMSM yang mencapai 12 triliun. Untuk pair-nya sendiri, di sini diperoleh nilai angka 12,1 kali, dan untuk Baik dia memiliki nilai pair yang 3,63 kali, jauh lebih tinggi. Sulis ini 6,5 kali, kemudian Toba 14,2, NFCX malah minus ya, berarti dia dalam keadaan rugi, dan SMSM 13,5 kali. Artinya pairnya WTD ini tidak terlalu tinggi amat ya, artinya dia di sekitar lah gitu ya, bisa dianggap mendekati lah dari beberapa perusahaan yang ada itu, meskipun untuk Baiknya sendiri itu cukup tinggi. Untuk PBV pun demikian ya, kisarannya ini ya, relatif lah ya di kisaran angka-angka ini, di mana kalau dilihat untuk yang 5 perusahaan terbesar ini Baiknya memiliki PBV tertinggi 4,86 kali, dan untuk SMSM 3,9 kali gitu. Adapun yang Sulis dan Toba memiliki PBV yang sangat murah yang 0,3. Jadi kalau untuk Venture sendiri itu dia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Sulis, Toba, dan FCX, tetapi dibandingkan dengan SMS yang Baik dia lebih murah. Untuk Rowa juga, untuk Rowa malah, kalau untuk Rowa dan Rowe, WTD ini hanya kalah dari SMSM, di mana 4 perusahaan lain itu memiliki Rowa dan Rowe di bawah dari Rowa-Rowe-nya WTD. Sehingga secara profitabilitas WTD ini hanya kalah dari SMSM. Nah itu ya secara valuasi gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, tadi melihat profil perusahaan dan juga kondisi fundamentalnya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa perusahaan UNTD ini merupakan salah satu IPO yang cukup menarik ya. Ya, meskipun saya secara pribadi bukan pemburu IPO, tapi paling tidak dari sekian perusahaan yang telah listing di awal tahun ini, UNTD ini merupakan salah satu saham yang bisa dimasukkan dalam watchlist kita gitu. Nanti ya kita akan pantau bagaimana pergerakan sahamnya, dan kalau misalkan dia bisa turun ya, atau dia katakan dia ARB, itu mungkin bisa menjadi apa namanya, peluang bagi kita untuk mulai masuk dengan harga yang lebih murah gitu. Kalau misalkan dia naik, katakan dia arah, ya saya tidak akan kejar gitu. Artinya kalau bagi saya pribadi, masih banyak saham-saham lain yang secara histori dan teknikal saya sudah tahu atau sudah teruji gitu. Kita bisa masuk di situ daripada kita mengejar saham-saham yang baru listing gitu. Ya, meskipun secara histori ini saham WTD ini merupakan saham lama gitu yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia gitu. Tapi karena dia baru IPO, ya saya sih secara pribadi wait and see. Itu ya, itu untuk sharing saya tentang saham UNTD ini gitu. Demikian ya untuk sharing saya kali ini, dan seperti biasa kalau teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat di teman-teman, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, and share. Sekali lagi ya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.